Ya, oke. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas? Dengar ya. Kita mulai aja. Nah, kita hari ini pertemuan 3 ngelanjutin eh, materi yang kemarin tentang struktur sosial. Jadi, struktur sosial seperti yang saya bilang kemarin minggu lalu, simpelnya itu ada dua ya. Eh, struktur sosial simpelnya ada dua. Yang pertama, diferensiasi sosial. Bikin cabangnya nih. Yang stratifikasi sosial. Yang kedua, diferensiasi sosial. Jadi intinya struktur sosial ini dua doang. Nanti kita lihat. Itu oke. Mbak Oni cahayanya ada dua. Nah, kita pertama ini ya, bahas mengenai stratifikasi sosial. Nah, apa sih stratifikasi sosial itu? Nih, dia bilang stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, kalau di buku nih mungkin ribet ya pengertiannya. Jadi kita coba simpelkan aja. Jadi pertama katanya dari strata. Strata itu tingkat ya. Nih. Ada tingkatan-tingkatan. Waduh, ini gambarnya jelek banget nih. Nah, intinya ini aja. Yang membedakan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial tuh, kalau stratifikasi sosial dia ada eh, tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau diferensiasi sosial nggak ada tingkatannya, dia hanya terdiri dari beberapa pembeda aja. Nah, simpelnya gimana? Misal presiden dan menteri. Nah, kalau dari jabatan, nah presiden masuk di sini nih yang paling atas nih, menteri yang di tengah, rakyat lah yang di bawah. Nanti ya tambah rakyat. Nah, ini dikatakan stratifikasi sosial. Nah, kalau diferensiasi sosialnya gimana? Ini sama-sama pekerjaan. Nah, itu aja sih intinya kalau stratifikasi sosial. Jadi selama misalnya dalam soalnya nanti ada pembeda, bukan ada pembeda, selama dia bentuknya bertingkat, nanti itu tergolong stratifikasi sosial. Nah, terus stratifikasi sosial ada sejak manusia pertama kali berinteraksi, ya benar ya. Jadi saat pertama kali manusia berinteraksi nih dari zaman bahla. Nah, ini masyarakat ya. Nah, ada orang-orang nih. Misalnya orang zaman dahulu ini mau berburu. Berburu harta karun. Nah, otomatis kan kalau mereka mau lebih mudah pasti bersekongkol ya. Negosiasi apalah segala macam. Nah, untuk satu tujuan, mengambil harta karun. Nah, dalam proses interaksi ini
nantinya pasti akan ada nih yang jadi ketuanya siapa, yang jadi bagian paling belakangnya siapa, yang nyusun strategi. Nah, otomatis kan terbentuk ya stratifikasi sosialnya. Nah, misalnya yang paling atas nih pemimpinnya lah ya, misal. Nah, jadi stratifikasi sosial ini udah ada sejak zaman dahulu, sejak manusia pertama kali berinteraksi. Maksudnya apa? Ya saat manusia udah mengenal hidup bersama ya, untuk mencapai satu tujuan, eh, mereka membentuk stratifikasi sosial itu sendiri. Nih. Nah, contohnya apa nih? Lihat ya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ekonomi ya. Kalau ekonomi contohnya apa? Tingkatan-tingkatan yang menunjukkan ekonomi. Set. Jual beli satu barang. Maksudnya gimana? Jual beli satu barang. Misal nih, dalam tingkatan ekonomi, pendapatan ya. Ada orang kaya, menengah, orang tidak mampu lah. Nah, berdasarkan ekonomi dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, orang kaya, orang menengah, dan orang yang tidak mampu. Jadi intinya stratifikasi ini kita ini lagi ya. Stratifikasi ini jadi pengelompokan suatu masyarakat. Kata kuncinya nih, diketik lagi nih. Intinya stratifikasi pengelompokan suatu masyarakat dalam bentuk strata atau berdasarkan levelnya, berdasarkan tingkatannya. Intinya ini aja ya. Jadi stratifikasi sosial tuh nih di tanda ini. Intinya pengelompokan. Nah, jadi tugas kita di bab ini cuman mengelompokkan aja. Mengelompokkan suatu masyarakat ke dalam bentuk strata. Intinya ini aja. Nanti kita akan ini lagi. Cek lagi contohnya kekuasaan. Kalau kekuasaan, misal presiden. Bukan. Kita gantilah. Misal ada manajer. Manajer. Apalagi? Direktur. Karyawan biasa. Nah, jadi manajer memegang kekuasaan
paling tinggi. Yang paling tengahnya apa? Direktur. Yang paling bawahnya karyawan biasa. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan dalam satu kelompok nih. Misalnya nih orang kaya nih. Dia dikelompokkan berdasarkan gajinya misalnya. Atau eh, pendapatannya bisa juga per bulan berapa. Nah, baru dikelompokkan lah ke dalam stratifikasi sosial ini. Intinya mengelompokkan aja. Nah, tapi pengelompokannya berdasarkan ekonomi. Nah, berdasarkan pendapatannya. Oh, ditulis nih. Berdasarkan gaji lah, gajinya. Nah, ini manajer. Manajer, direktur, karyawan biasa berdasarkan jabatannya. Nah, kalau keturunan nih, stratifikasi sosial bentuknya. Ini salah nih. Kalau keturunan nih contohnya kayak ini ya, apa? Kesultanan di Jogja. Oke. Jadi status tingkatan stratifikasi ya bangsawan, pribumi. Oh iya benar-benar. Bangsawan. Bangsawan paling atas. Pribumi misalnya paling bawah. Nah, kalau pendidikan nih. Pendidikan apa nih? Contoh stratifikasi sosialnya. Tingkatannya. Apa? Kira-kira. Sarjana. Terus apa lagi? Sarjana yang paling mana nih? Kalau di dalam kotak ini. Ini dibikin nih. 1, 2, 3. Nomor 1 apa? Sarjana. Nomor 1 kali ya. Oke. Salah. Nomor 2 tingkatan SMA. 3 SMP. Ini pendidikan ini penting juga jadi ya untuk meningkatkan status sosial. Minggu lalu kan baru kita pelajari ya status sosial. Jadi semakin tinggi pendidikan yang kita punya, semakin tinggi status sosial. Semakin kita berada di tempat yang paling tinggi dalam stratifikasi sosial. Semakin kita berada di tempat yang paling tinggi, semakin tinggi status sosial kita. Jadi stratifikasi sosial ini berkaitan juga ya dengan status sosial. Semakin tinggi stratifikasi, semakin tinggi kita dalam tingkatan stratifikasi, semakin tinggi juga status sosial kita. Orang kaya, dia berada dalam
tingkatan paling atas stratifikasi sosial. Dalam status sosialnya paling tinggi juga kan di antara ini tiga. Manajer juga status sosialnya paling atas. Terus ini juga bangsawan, status sosialnya paling atas. Jadi gitu ya. Intinya pengelompokan dalam masyarakat itu cuman ada 4 ini nih. Intinya berdasarkan 4 nih. Ekonomi, kekuasaan, dan keturunan. Waalaikumsalam Mbak Sadia. Baru selesai kerja Mbak. Dan pendidikan. Intinya ini 3 aja. Nanti eh, misal kita jadi perangkat desa. Oh, sinyalnya. Susah ya lagi sinyalnya. Karena dingin. Jadi misalnya nanti kita ke depan mengambil peran dalam organisasi, misal organisasi kemasyarakatan, kita masuk ke dalam perangkat desa, misalnya jadi ketua RT atau sekretaris desa atau apalah. Nanti bakalan bikin pengelompokan-pengelompokan dan intinya cuma 4 ini aja berdasarkan ekonomi, kekuasaan, keturunan, pendidikan, baru tinggal bikin datanya. Nah, nanti tinggal kelompok-kelompokannya berdasarkan ini aja. Nah, lanjut. Selanjutnya sifat-sifat stratifikasi. Nah, stratifikasi ini sifatnya ada 3. Sosial terbuka. Misalnya gimana? Sosial terbuka. Ya, misalnya di lingkungan masyarakat. Iya, sosial terbuka. Kalau sosial terbuka nih, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 3 bisa jadi nomor 2, nomor 2 bisa jadi nomor 1, nomor 1 juga bisa jadi nomor 3. Iya, Indonesia emang menerapkan sistem ini ya, stratifikasi sosial terbuka ini. Jadi, misal zaman dahulu ini Pak Soeharto. Pak Soeharto itu dulunya petani kan. Terus dia bisa jadi presiden sampai ke dalam stratifikasi tingkatan paling atas. Nah, jadi Indonesia, negara kita khususnya menerapkan sistem stratifikasi sosial terbuka ini, mengelompokkan yang memungkinkan untuk tingkatan paling bawah naik ke atas. Begitu juga dari atas ke bawah. Jadi makanya kita sering lihat di lingkungan-lingkungan masyarakat kita yang status sosialnya dari tingkatan paling rendah bisa naik ke atas, gitu pun sebaliknya bertukar. Jadi di Indonesia menerapkan stratifikasi sosial terbuka. Nah, kalau tertutup gimana nih? Tertutup kebalikan dari terbuka ya. Kalau kebalikannya jadi gimana?
nggak bisa diganggu gugat. Harus patuh peraturan. Kalau ini nggak bisa diganggu gugat, jadi yang atas nggak bisa naik ke bawah. Coret nih. Nggak bisa diganggu gugat ya, bener. Harus patuh pada peraturan. Contohnya nih, kalau di India ya, di India itu ada namanya kasta Brahmana. Satu lagi kasta apa ya? Pokoknya ada kasta-kasta ya, tingkatan-tingkatan di India. Jadi kalau misalnya kita terlahir dalam kasta tingkatan ke atas, kalau nggak salah Brahmana ya, Brahmana, tingkatan paling atas. Ini yang paling bawah kasta, lupa satu lagi, X saja kita bilang. Nah jadi kalau misalnya dalam satu masyarakat di India itu ya, di India emang masih banyak konflik terjadi dalam lapisan-lapisan masyarakat mengenai kasta-kasta ini ya. Jadi misalnya kalau Brahmana, misalnya anak-anaknya terus ke bawah pasti tingkatannya di level 1. Begitu begitu juga yang ini ya, Excel lupa apa ya namanya. Jadi anaknya ke bawah yang di kasta Brahmana ini bakalan terus dihormati. Nah, sebaliknya yang kasta yang nomor 3 ini tetap di bawah dan dalam status sosial ya begitu deh. Sering diabaikan ya. Gitu. Jadi dalam masyarakat India nih masih menganut paham yang gini ya nih. Sosialisasi tertutup. Contoh lain, di Korea Utara, presidennya itu semua keputusan ada di tangan presiden. Nah, itu juga nggak bisa diganggu gugat tanpa turun tangan presiden. Jadi itu termasuk sosial tertutup. Nah, kalau stratifikasi sosial campuran, ini gabungan keduanya ya, lebih fleksibel. Satu, dua, tiga. Jadi ini lebih fleksibel, dia bisa ke bawah,
bisa juga ke atas, dan ada juga, nah dia nggak bisa ke atas atau ke bawah. Jadi campuran dari terbuka dan tertutup. Contohnya mungkin dalam adat kali ya. Adat Bali. Kalau dalam buku katanya adat Bali. Adat Bali ini udah ada tingkatan-tingkatannya. Misal kepala suku, terus terus di bawahnya paling bawah masyarakatnya. Nah, walaupun udah ada tingkatan-tingkatannya, tapi masih bisa naik, masih bisa turun juga. Nah, sebenarnya Bali nih, kepala suku, terus masyarakat. Nah, masyarakat bisa jadi kepala suku juga. Nah, jadi lebih fleksibel, bisa berganti tingkatan, tapi tetap harus ada norma-norma yang berlaku juga. Jadi ini campuran, gabungan dari terbuka dan tertutup. Nah, selanjutnya, ini akibat dari stratifikasi sosial. Yang pertama, timbulnya kelas sosial. Kalau adanya kelas sosial, dampaknya apa dalam masyarakat? Kalau adanya kelas-kelas sosial, yang heterogen, letak daerahnya adalah peralihan antara desa dan kota. Wah, mantap nih. Stratifikasi campuran adalah bentuk pelampiasan yang terjadi dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya suatu perpindahan atau mobilitas antar kelas pada batas-batas kelas tertentu, misalnya seorang yang dapat dimutasi. Ya, kerja sebagai pemimpin tidak boleh memungkinkan. Jadi sifatnya lebih fleksibel, jadi bisa diganti suatu saat, yaitu contohnya itu mutasi kerja, eh, dalam susunan sosial yang ada. Ya benar ya. Nah, lanjut nih. Akibat dari stratifikasi sosial apa kira-kira? Yang pertama, timbulnya kelas sosial. Emang kalau adanya kelas sosial, apa yang terjadi akibatnya? Akibat dari timbulnya kelas sosial. Akib Kan kita tadi udah kelompok-kelompokan nih. Nah, stratifikasi sosial tuh kan katanya gini ya. Kelompok ada tingkatan-tingkatannya. Nah, katanya ini akan berakibat timbulnya konflik. Nah, konflik apa yang terjadi yaitu timbulnya kelas sosial. Ada kelas-kelas dalam masyarakat. Contohnya gimana? Kesenjangan sosial ya misalnya. Misal
tempat tinggal. Salah. Di atas tempat tinggal. Kalau yang paling atas ya terjadinya golongan. Mewah. Ini sederhana. Mewah. Menengah lah ya. Ini sederhana. Nah kan ada nih, terjadi konflik, bisa terjadi konflik nih. Kenapa? Nah, kadang ini ya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat banyak bakalan banyak terjadi stratifikasi sosial ini, nanti efeknya akan timbul kelas sosial. Nah, kelas sosial ini bisa bikin kadang orang iri-irian. Jadi misal A nih, A tinggal di rumah yang harganya 1 juta. Rumah apa ya 1 juta? 1 miliar. Terus B tinggal di rumah yang cuman 700 juta. Nah, kadang pengelompokan sosial ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial. Jadi ada sebutan orang kaya, ada sebutan menengah atau sebutan sederhana. Jadi dari stratifikasi sosial ini emang akibatnya ini ya, bisa terjadi pengelompokan, adanya golongan-golongan. Itu juga nih sederhana. Kadang ada yang berpandangan sinis. Misal yang menengah ini, wah ini rumahnya 1 miliar, padahal cuma untuk tempat tidur doang, untuk numpang tidur doang, gitu ya. Jadi bisa menimbulkan sinis juga, terus bisa menimbulkan iri itu dampaknya nanti bisa ke kriminalitas, nanti mungkin lebih jauh lagi. Misalnya anak pejabat sama tukang beca bersekolah di satu sekolah. Anak pejabat sama anak tukang beca bersekolah di satu sekolah yang sama, pasti dibedakan oleh lingkungan sekolah. Dibedakan oleh bukan lingkungan sekolah, dibedakan oleh pendapatan orang tua. Itu nanti masuknya ke tadi ya, bentuk stratifikasinya mana? Ekonomi. Masuknya ke gaji orang tua. Bersekolah di satu sekolah yang sama. Ya. Kalau anak pejabat dan anak tukang becak masuknya ke gaji orang tua karena dia sama-sama anak. Kadang anak tukang becak selalu dikucilkan. Iya, kadang. Kadang ya suka dikucilkan ya. Karena dalam tingkatan stratifikasi dia berada di paling bawah. Tapi sebenarnya nanti kita akan belajar lagi diferensiasi sosial. Kalau dalam hal pendapatan orang tua mungkin beda sama orang berduit, biarpun salah tetap dibenarkan. Kalau berdasarkan penghasilan orang tua mungkin dalam kalau dia
penghasilan orang tua nih bisa juga nih. Kita bedah lagi ya. Anak tukang beca. Ini anak pejabat ya. Paling bawah anak tukang beca. Mungkin kalau dalam penghasilan orang tua dalam nah, penghasilan orang tua. Nah, ini ekonomi, masuknya stratifikasi sosial. Tapi nanti kita lihat juga ya dalam diferensiasi sosial, sosial. Sebenarnya sama aja. Anak pejabat. Nah, nanti karena dalam diferensiasi sosial nggak ada tingkatan-tingkatan. Nah, nanti anak pejabat dan anak tukang beca ya sama-sama aja. Sama-samanya apa? Sama-sama anak dari ayah yang punya profesi. Nah, tukang beca kan profesi juga, pejabat juga. Jadi beda kasta. Ya kalau dalam stratifikasi sosial mungkin beda kasta ya. Tapi nanti kita bahas lebih ini lagi, diferensiasi sosial dia sama aja. Toh sama-sama profesi juga kan, pejabat sama tukang beca. Tukang beca ini penting juga nih untuk nganter. Nah, jadi semua punya perannya masing-masing. Terus kesenjangan sosial. Bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Ini hampir mirip-mirip ya. Bisa menimbulkan kecemburuan. Kayak tadi ini nih. Anak pejabat sama tukang beca bisa. Yang tukang beca cemburu sama pejabat. Terus apa lagi? Kesenjangan sosial. Itu dulu lah ya. Ini bahayanya bisa menimbulkan kriminal lebih jauhnya, meskipun ini jahat-jahatnya. Jadi stratifikasi sosial akibatnya bisa menimbulkan kelas-kelas sosial dan kesenjangan sosial. Tapi manfaatnya apa? Yang sederhana, mewah, menengah, pejabat, tukang beca, yaitu tadi. Mereka bisa melakukan perannya masing-masing ya. Yang tukang beca bantu pejabat ngantar ke kantor misal. Jadi positifnya memang untuk saling membantu untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau akibat negatifnya itu tadi bisa menimbulkan kesenjangan sosial, cemburu, ya saling membutuhkan, terus pengelompokan kelas-kelas, timbulnya kelas-kelas sosial, jadi gap-gap itu antara si kaya dan si miskin. Nah, lanjut. Oh, sejauh ini ada pertanyaan nggak mengenai stratifikasi sosial? Contoh lain stratifikasi sosial apa? Kita bahas dulu nih. Dalam hal ekonomi,
Contoh lainnya apa? Misal, atau kekuasaan, atau keturunan, atau pendidikan. Ayo, ayo. Mbak Sri Muji dan Mbak Erli Liana. Contoh dari stratifikasi sosial apa lagi? Kira-kira. Misal pendidikan. Simpel aja ya. Kalau dalam SMA apa pendidikannya? SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3. Nih di atas ya. Waduh. Kelas 3 paling atas, kelas 2, kelas 1. Ini misal dalam pendidikan, kelas SMA. Yang lainnya apa? Indogo. Perkawinan Indogomi. Indogomi atau endogomi? Yang yang saya tahu endogomi nih. Endogomi itu pernikahan yang eh sedarah ya. Tambah ya dah. Endogomi. Pernikahan seetnis, sesuku, seetnis. Dalam lingkungan yang sama. Iya, misal kita menikah sama sepupu kita. Nah, itu namanya endogami.
bukan endogami ya, endogami. Endogami gitu, itu endogami yang masih eh, punya keturunan keluarga. Endogami ya mungkin beda tulisan. Oke, ada lagi yang mau ditanya nih, Mbak Sri Muji dan Mbak Liliana, apa kabar nih? Lanjut, nyimak kak. Wih. Kita lanjut aja ya. Nah, ini diferensiasi sosial. Ini lawannya, bukan lawannya ya, temennya. Temennya dari stratifikasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial ini pembedaan masyarakat ke dalam kelompok tertentu secara horizontal, tidak bertingkat. Jadi nggak ada tingkatan-tingkatannya, beda sama kayak stratifikasi sosial tadi. Kalau stratifikasi sosial, dia vertikal. Vertikal tuh, ini ya, ini vertikal. Ada tingkatan-tingkatannya dari atas ke bawah. Nah, kalau horizontal, tuh nih, diferensiasi sosial nih horizontal. Jadi nggak ada tingkatan-tingkatannya, tapi mereka tetap dibedakan, gitu. Nah, biasanya mereka dibedakan berdasarkan, waduh, ini, ras, etnis, suku bangsa, klan ini agak susah ya. Mirip-mirip suku etnis lah. Keturunan nih klan nih. Agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Gitu. Jadi nggak ada tingkatannya. Contoh apa? Aduh, ini rusak nih. Contohnya apa? Eh, Suku Batak dan suku Jawa. Ada yang lebih tinggi nggak? Lebih tinggi suku Batak atau lebih tinggi suku Jawa? Nggak ada kan? Sama-sama suku. Jadi nggak bisa dibikin tingkatannya. Contoh lain, jenis kelamin. Eh, Laki-laki, perempuan. Lebih tinggi mana? Laki-laki atau perempuan? Sama aja kan, sama-sama manusia bisa melakukan pekerjaan. Nah, apalagi eh, beda. Agama, misal agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi, apakah lebih tinggi Islam? Apakah lebih tinggi Hindu? Atau lebih tinggi Buddha? Lebih tinggi Kristen? Nggak ada kan? Nggak bisa tingkatkan kayak stratifikasi sosial tadi. Jadi diferensiasi sosial ini beda. Dia lebih membedakan lebih tua itu. Eh, tapi di sini kita nggak ada nomor umur nih. Pembedanya nggak ada umur. Adanya ras, etnis, dan suku bangsa dan lain-lain nih. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan gitu ya. Jadi ini beda kayak stratifikasi sosial tadi. Contoh lain apa nih? Diferensiasi sosial. Ayo, Mbak Erliliana, Mbak Sri Muji, Mbak Oni, Mbak Sadia juga. Contoh lain diferensiasi sosial apa?
Suku bangsa. Apakah lebih tinggi bangsa? Apakah lebih tinggi orang Taiwan derajatnya atau lebih tinggi orang India? Nggak ada kan, sama aja. Jadi nggak bisa dibedakan berdasarkan ras. Maksudnya nggak bisa ditingkatkan, dikotak-kotakan kayak stratifikasi sosial tadi. Nggak ada tingkatan-tingkatannya yang menyatakan bahwa lebih tinggi orang Taiwan atau lebih tinggi derajat status sosialnya orang India. Nggak ada ya, sama aja. Jadi kalau diferensiasi sosial ini lebih ke horizontal. Derajat mana? Yang judulnya apa itu? Lagu Roma Irama. Saya taunya lagu Roma Irama begadang doang. Judi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau berbicara mengenai diferensiasi sosial itu horizontal. Nggak ada level-levelnya, nggak ada status, nggak berbicara mengenai tingkatan-tingkatan kayak stratifikasi sosial tadi. Kalau stratifikasi sosial vertikal. Nah, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan etnis. Kita bikin contohnya nih. Kalau berdasarkan etnis apa? Tadi ya udah ya, suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, dan lain-lain. Atau ada lagi? Oh iya, suku dan budaya. Suku bangsa sama aja ya, ini tadi mirip-mirip. Kalau klan ini lebih rumit, kita lompatin dulu lah. Agama. Kalau agama apa? Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, ini tadi nih, kalau pekerjaan. Apa contohnya nih? Polisi, petani, buruh. Ya, polisi, petani, guru. Sama-sama profesi kan? Kristen ada Katolik sama Protestan. Apakah ajarannya beda atau sama? Kalau Katolik, bahas dikit lah ya. Percaya sama Bunda Maria. Kalau Protestan enggak. Ini salah satunya sih yang saya tahu. Jadi sebenarnya yang tua itu Katolik. Nah, tapi intinya itulah, nanti lebih dalam lagi. Islam sama Islam Muhammadiyah gitu. Hmm, kalau Islam Muhammadiyah sama Islam.
Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Ini kalau agama agak sensitif nih. Takut di demo saya. Islam NU, Muhammadiyah LDII. Syariah. Oh. Kalau ajarannya sama aja ya berarti ya? Kembali ke laptop. Oke lah. Jadi pekerjaan ya tadi polisi, petani, guru. Jadi kalau dalam diferensiasi sosial eh, dia sama-sama profesi, nggak ada tingkatannya lebih tinggi polisi atau lebih tinggi petani atau lebih tinggi guru, nggak ada ya. Kalau dalam diferensiasi sosial dia sama-sama pekerjaan. Nah kalau jenis kelamin laki-laki perempuan ya, atau ada jenis kelamin baru lagi, laki-laki dan perempuan. Eh, nggak ada yang lebih tinggi ya, laki-laki atau perempuan. Meskipun dalam beberapa tradisi budaya ada eh, harus lebih tinggi laki-laki nih, perempuan status sosialnya di bawah. Itu udah ini ya, mungkin pemikiran kuno lah. Sekarang udah modern, eh, jenis kelamin tidak memandang, tidak ada tingkatan-tingkatan sosial dalam jenis kelamin ini. Jadi dia lebih ke diferensiasi sosial, nggak ada stratifikasi sosialnya. Nah ini tadi. Nah kita masuk ke contoh soal. Berikutnya yang merupakan pengertian stratifikasi sosial yang benar. Yang mana? Yang mana nih untuk jawabannya? Ada yang C, ada yang B. Ada yang B. Mbak Erliliana. Dan... Oh. Berikutnya yang merupakan stratifikasi sosial yang benar adalah stratifikasi sosial. Wah, Mbak Erliliana B. Mbak Sadia sendiri jawabannya C. Stratifikasi sosial, tadi apa? Set, ingat aja, vertikal. Nah, susunan penduduk berdasarkan pendapatannya. Iya benar sih, cuman kurang tepat ya. Penggolongan masyarakat secara bertingkat. Iya benar. Jawabannya B. Pengelompokan masyarakat secara horizontal ini apa? Kalau C ini apa? Iya, pinter. Diferensiasi sosial. Penempatan individu dalam kelompok sosial ini kurang tepat ya. Penyusunan kelompok atas dasar kebutuhan. Kurang tepat juga. Kebutuhan apa dulu? Jadi jawabannya B. Lanjut. Seorang anak raja otomatis akan menjadi putra mahkota yang kelak akan dinobatkan menjadi raja pula. Status sosial yang diperoleh oleh anak raja tersebut atas dasar apa nih jawabannya nih kira-kira?
Sri Muji C. Yang lainnya gimana? Mbak Sadia, Mbak Erliliana, B. Mbak Erliliana gimana? Kira-kira apa nih? Status sosial. Status sosial bahasan minggu lalu ya. Diperoleh oleh anak raja. Anak. Nih. Anak. Jawabannya C ya. Set. Emang harus ya Pak kalau keturunan tapi nggak punya kemampuan pemimpin bisa. Selamat datang Mas Saryono. Telat banyak. Ya nggak apa-apa. Ini kita lagi bahas soal nih. Emang harus ya Pak kalau keturunan tapi nggak punya kemampuan untuk memimpin emang bisa. Bisa. Kadang contohnya ini ya, kayak kesultanan di Jogja ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono itu kalau di Jogja itu kan sistemnya kesultanan ya. Jadi anak sultan, anak raja itu otomatis menjadi presiden. Nah, kalau ditanya punya kemampuan atau enggak, nah biasanya orang tuanya yang sebelumnya nih, dia bakalan kasih sekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Nyekolahkan anaknya tinggi-tinggi sehingga dia nggak hanya mensekolahkan sih, dia cukupkan juga kebutuhannya. Intinya dia bagaimana caranya biar anak ini punya kemampuan. Nah, bisa nggak? Apakah emang dia eh, harus punya kemampuan? Nggak juga ya. Jadi pasti ada bakalan juga satu keturunan yang suatu saat nanti nggak ada kemampuan. Jadi mimpin daerahnya ya udah gitu aja. Nah, yang penting dia tetap menjalankan budaya yang ada, norma-norma yang ada dalam satu daerah itu sendiri. Gitu. Jadi, kalau seorang anak raja, nanti kembali lagi ke soal, status sosial yang diperoleh oleh anak raja tersebut atas dasar kekuasaan bisa jadi kekuasaan. Tapi ini masalahnya kita bicara mengenai anak. Nah, kalau minat kurang tepat lah ya kalau kekuasaan. Nah, kalau kemampuan, kemampuan nih dia diperoleh dari usahanya. Nah, kalau ini tadi anak raja nggak ada usaha kan? Dia langsung diangkat, tidak menjamin. Kalau ini kemampuan nih berdasarkan usahanya ya. Nah, kalau anak raja ini tadi kan eh, nggak ada nggak ada usaha kan? Tiba-tiba udah dijadikan putra mahkota. Putra mahkota itu kita garis bawahi. Istilah pimpinan lah dalam satu daerah dan kelak akan dinobatkan menjadi raja pula. Nih, nggak ada usaha kan? Berarti B bukan ya? Jawabannya C, keturunan. Kalau kekayaan bisa jadi, cuman kita balik lagi bicara mengenai anak raja. Pengetahuan ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya C. Slide 10. Berikut yang merupakan contoh menunjukkan seorang individu memiliki beberapa status sosial sekaligus adalah. Ayo, apa ini?
Kira-kira apa jawabannya? Ah, widih. Yang lain gimana? D. Direktur sekaligus. Ini saya kasih tanda sekaligus. Berarti maknanya lebih dari satu ya. Sekaligus. Individu yang memiliki beberapa status sosial. Sekaligus. Semuanya juga lebih dari satu. Polisi, aparat keamanan, mungkin kecuali nih kita lihat ya, beberapa itu berarti lebih dari satu ya. Nih, sekaligus dia punya lebih dari satu status sosial. Karena jawabannya ada kata sekaligus semua. Minggu lalu kita ya udah belajar status sosial ya, benar. Nah, kata kuncinya ini nih, beberapa. Kita bahas satu ya. Kalau polisi sama aparat keamanan, beberapa ini maksudnya berarti harus beda ya. Ini status sosial yang pertama. Status sosial yang pertama misalnya misal dosen. Misal Pak Saryono. Pak Saryono ini dia dosen sekaligus polisi. Nah, jadi ada dua ya. Ada dosen, ada polisi. Nah, coba kita lihat lagi. Polisi sama aparat keamanan bedanya apa? Sama aja kan? Berarti cuman satu. Nah, ini coret ya. Ini coret. Kenapa dicoret? Karena ini sama aja ya. Polisi sama aparat keamanan ya. Polisi itu ya aparat keamanan. Nah, ketua OSIS sekaligus ketua ekskur. Ekskur nih ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler nih kayak kegiatan-kegiatan, misalnya paskibraka, pramuka, paduan suara, terus apa lagi ya? Lembaga-lembaga kampus lah. Nah, ketua OSIS, ketua ekskur. Nah, ini
Biasanya kalau dalam ini ya, organisasi itu OSIS. Set. Kayaknya yang C juga bisa sayur sama makan kan beda. Jawabannya E. Nanti kita lihat ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Nih, hakim sekaligus mengadili anaknya. Individunya kan sebagai siswa. OSIS ya, kita bahas ya. Terus OSIS ketua ekskur. Wah. Ini perannya sama aja ya. Bener nih, Mas Saryono nih, mantep. Siswa. Karena OSIS sama ketua ekskur, si Bapak kasih jawab yang membingungkan. Nanti kita lihat satu-satu dulu. OSIS sama ekskur ini kan sama-sama dalam lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Jawabannya buat PR. Nanti ada lagi PR-nya. Tenang. Nah, jadi sama-sama siswa yang dalam lingkungan sekolah. Kalau OSIS sama ketua ekskur. Kalau pedagang sayur sama pedagang makanan. Sama aja ya. Sama aja, sama-sama jual makanan. Toh sayur nanti dimakan juga. Direktur perusahaan sekaligus pemiliknya. Ini juga sama aja. Hakim. Hakim ini apa? Mengadili ya. Adil. Hakim ini status sosial juga. Nih. Dalam tingkatannya. Misal hakim, jaksa, hakim bukan jaksa ya. Saja. Yang bawah misalnya saksi. Tersangka. Nah, kalau hakim yang mengadili anaknya, berarti ini status sosial yang kedua apa? Ayah ya. Minggu lalu kan kita udah belajar nih ya, mengenai status sosial dalam individu. Nah, dalam keluarga, status sosial ayah apa? Paling tinggi ya. Ayah. Anak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi maksudnya beberapa ini lebih dari satu. Tuh kayak ini, dosen tapi polisi. Hakim
tapi juga ayah. Nah, kalau ini kan tadi yang lainnya, polisi sekaligus aparat keamanan, sama aja kan? Ketua OSIS, ketua ekskur, sama juga. Pedagang sayur sama pedagang makanan, sama juga. Direktur perusahaan dan pemilik, direktur ini pimpinan tertinggi. Pemilik sama aja. Ini agak membingungkan sih sebenarnya, cuman ya kita harus teliti lagi lah, lebih kata-katanya beberapa dan sosial sekaligus. Ya gitu ya, jadi jawabannya E. Nah, lanjut. Wah, ini udah ada PR nih. Eh, yang pertama, tuliskan dua contoh stratifikasi sosial dan dua contoh diferensiasi sosial di lingkungan kalian tinggal. Lengkap dengan gambar. Gambarnya itu kalau stratifikasi sosial bikin tabelnya. Kalau diferensiasi sosial bikin dalam tabel aja ya. Misalnya apa? Cari dari Google boleh? Boleh. Tapi soalnya ini nih, di tempat lingkungan kalian tinggal. Jadi kalau bisa di dekat-dekat kalian aja. Taiwan dibawa-bawa. Ya udah, kalau emang nggak ada ini, yang kalian tahu aja deh. Dua contoh stratifikasi sosial dan dua contoh diferensiasi sosial. Ngumpulnya setelah konian ya, ya nggak apa-apa. Nanti dikumpul ke Mas Haryono ya? Bisa nggak Mas? Dikumpul tugasnya. Itulah ya. Terus tuliskan pendapat kalian manfaat belajar struktur sosial dalam kehidupan masyarakat di Taiwan. Kalau bingung juga eh, yang kalian tahu aja lah. Manfaatnya kira-kira buat apa? Oke? Kumpulinya di messengernya kakak kan. Hmm, nanti saya umumin deh dari Facebook di grup ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada yang ada yang mau bertanya lagi atau kita akhiri? Ya, kayaknya nggak ada. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai ini. Jadi eh, untuk paling lambat kapan, Pak? Nanti setelah Konien. Konien tuh. Berarti paling lambat bulan depan ya. Tanggal 6 Februari. Bisa nggak? Udah lama banget nih 6 Februari.
Tugas masih numpuk. Tanggal 6 Februari bisa nggak? Kira-kira? Gak janji. Insya Allah diusahakan. Bisa ya. Oke. Nanti saya umumin di grup. Semua pada gabung di grup kan? Di grup Facebooknya Angkatan 5. Nanti saya umumin dikumpul di mana, tapi ya dikerjain dulu aja. Nah, untuk ini pertemuan bab pertemuan terakhir bab struktur sosial ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru. Nanti akan kita bahas lagi materi yang baru. Oke. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan. Selamat malam dan selamat beristirahat atau mau selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, terima kasih.